Muda, energik, dan peduli sesama. Inilah beberapa ungkapan yang tepat untuk menggambarkan wakil rakyat yang satu ini. Masyarakat pesisir Pantura Timur mungkin sudah tidak asing lagi dengan beliau. Sebagai aktivis yang concern di bidang pertanian dan perikanan, mimpi petani dan nelayan sejahtera menjadi harapannya. Ya, beliau adalah Riono atau biasa disapa Mas Riono. Legislator DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang saat ini mendapat amanah di Komisi C DPRD Jateng yang membidangi masalah keuangan. Sejak terpilih menjadi anggota DPRD Jateng dalam pemilu legislatif tahun 2019 lalu, sosok yang ramah dan humble ini sudah terbiasa berkeliling daerah pemilihan untuk bertemu konstituen dan masyarakat. Kepercayaan yang diberikan masyarakat hingga akhirnya beliau berhasil melenggang ke Gedung Berlian benar-benar dimanfaatkan untuk mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat. Berasal dari daerah pemilihan Jateng 13 atau Dapil Jateng 13 yang meliputi Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, dan Kota Pekalongan, hampir setiap minggu beliau selalu turun daerah hingga ke pelosok desa untuk melaksanakan tugas kedewanan. Di tengah kesibukan beliau, kita pun diberi kesempatan untuk bertemu, ngobrol, dan berdialog mengenal lebih dekat sosok Ketua Umum DPP Aliansi Nelayan Indonesia ini. Pak Riono. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Wah, senang saya bisa berkunjung ke kediaman Pak Riono, pemirsa yang adem sekali ini. Tepatnya ada di daerah ini di Wonolopo Mijen, pemirsa ya. Baik, boleh kita ngobrol-ngobrol ya Pak Riono ya. Silakan, ini Pak. edisi spesial bersama dengan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah yang akan melenggang ke Senayan. Jadi ini adalah episode sayonara kita sebetulnya ya Bapak ya. Oh iya, kita udah pernah soalnya. Iya, 2 tahun yang lalu Pak waktu 2 itu tahun ya. yang lalu, Kita ya. ada di Batang dan Sama juga di Pemalang. Betul, Nah, episode kali ini spesial di Semarang mengenal sosok Pak Riono lebih dekat. Pak Riono sehat ya? Alhamdulillah Mbak, Setelah sehat. kesibukan sepanjang pemilu kemarin, bagaimana Pak Riono? Ya, pertama terima kasih teman-teman media yang selalu menemani perjalanan panjang saya di DPRD Jawa Tengah. Pak Riono berarti sudah berapa periode jadi anggota Dewan di Provinsi? Saya ya staf fraksi 4 tahun, ya kan. Kemudian caleg DPR Provinsi 2 kali nggak jadi. 2 kali nggak jadi. 2 kali nggak jadi. Kemudian pindah dapil 1 kali periode 2014, 2019, sekarang 2019-2024. Berarti alhamdulillah insya Allah 3 September besok 10 tahun masa pengabdian melayani, mengabdi untuk masyarakat Jawa Tengah. Oke, dari yang 2 kali gagal, akhirnya dapat 2 periode ya. Ini kenapa gigih sekali untuk berjuang menyuarakan suara rakyat Pak Riono? Jadi dari kecil kan saya diajari sama orang tua itu untuk ya hidup ini adalah perjuangan. Kamu harus bisa yang terbaik, kamu harus belajar untuk kemudian meraih cita-cita yang kamu inginkan. Dan inspirasi saya dulu, kakek saya kan korban Romusa Jepang, kakek saya. Ya, dan alhamdulillah kakek saya ini pulang masih hidup di antara teman-temannya yang semuanya sudah meninggal. Ya, waktu itu saya punya cita-cita, saya pokoknya mau nuntut, pengen jadi pengacara. Saya mau tuntut pemerintah Jepang. Itu dulu saya sudah punya keinginan itu. Saat kecil ya? Saat ya SMP itu udah mulai muncul. Terus kemudian saya senang organisasi, dari kecil juga, dari SD sudah senang organisasi, SMP, SMA, dan senang ya berteman dengan banyak orang. Ada teman yang dengan berbagai macam komunitas, tapi memang saya senangnya komunitasnya dengan ya masyarakat kecil.
dari dulu memang ya ke sawah, kadang karena dulu di kampung kan nggak ada sawah kan, nggak ada laut kan, ya, tapi senangnya di sawah, tani. Nah, itulah yang membuat saya akhirnya terinspirasi untuk berjuang di organisasi, berjuang dengan teman-teman petani, teman-teman nelayan, dan bergelut di dunia itu. Dan kebetulan pendidikan saya di situ. Sarjana kelautan. Sarjana kelautan, S1 saya kelautan, S2 saya di masyarakat pesisir. Kemudian insya Allah sekarang alhamdulillah jalan di S3, saya ngambil doktor ilmu kelautan di Undip ya, sehingga ini jalan di luar dewan. Saya punya komunitas petani nelayan Nusantara, kemudian punya aliansi nelayan Indonesia yang itu nasional semua. Oke. Nggak jadi menuntut jadi kuasa hukum, tapi membersamai rakyat untuk mendengarkan suara mereka dan juga memberikan hak-hak mereka seperti itu ya. Sampai ada sebutannya #MasCaping gitu ya. Ya, itu boleh diceritain Pak Riono. Jadi dulu saya ya mungkin 2,5 tahun yang lalu ya, karena memang ikon saya ini petani sama nelayan, perjuangan saya pada waktu kampanye, foto saya hanya satu dan tidak pernah berubah dari semua APK saya, mulai dari kaos, mulai dari stiker, mulai dari baliho, semuanya pakai caping. Dan itu ternyata mengena di masyarakat. Jadi nggak kenal, ya? nggak kenal itu masnya pakai caping ya. Oh iya, akhirnya ketemu mereka. Nah, sehingga saya menjadi ikon bagi saya, dan itu nanti mau saya gunakan kalau saya dilantik di DPR RI. Nama kalau mungkin kan keren ya, Jawa Tengah punya Bambang Pacul kan? Ini saya mau tak temenin gitu, namanya Riono Caping. Oke. Itu brand yang orang biar mudah ingatnya. Dan caping ini kan lambang ya masyarakat kecil seperti itu. Oke, jadi inilah kenapa ada sebutan MasCaping, ternyata lahir dari sana dan nanti akan dibawa ke Senayan. Akan kita perjuangkan dan akan kita tetap bawa sampai Senayan. Oke, jadi itu bukan hanya sekedar properti saja ya, Pak Riono? Enggak. Saya pengen bikin ikon, orang kalau nyebut Riono itu caping gitu loh, Riono caping gitu. Kalau ingat Riono berarti ingat petani, ingat nelayan. Nah, itu sebenarnya tujuan saya di situ. Oke, dan nanti semoga bisa menerima berarti lebih luas lagi. Dapil mana kalau yang RI, Pak? Yang RI Dapil Pulang Kampung. Dapil Pulang Kampung. Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Ngawi. Ada 5 kabupaten. Dan itu memang ya perjuangannya DPR RI itu memang luar biasa. Luar biasa ya. Tapi sekarang sudah berbuah manis dengan segala perjuangannya. Semuanya pastilah, karena kita yakin kalau saya berjuang, sekali lagi kalau kita berpihak pada kepentingan masyarakat, masyarakat juga insya Allah akan berpihak kepada kita. Oke, baik. Sebagai wilayah pesisir di Jateng yang memiliki hamparan luas, Kabupaten Brebes hingga Batang dikenal sebagai penghasil komoditas perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Di mana perikanan tangkap laut di Jawa Tengah memiliki potensi sekitar 1.873.530 ton per tahun, dengan laut di Jawa yang menyumbang sekitar 796.640 ton per tahun. Sementara itu, pada akhir tahun 2023 lalu, diperkirakan produksi perikanan budidaya di Jawa Tengah akan mencapai 547.038 ton per tahun. Sebelum melaju 5 tahun ke depan, kita tarik mundur flashback 5 tahun ke belakang, apa saja yang sudah Bapak berikan untuk masyarakat khususnya dapil di wilayah Batang, Pekalongan, ya. Yang pertama, kita kan punya 3 fungsi ya. Satu, legislasi, walaupun legislasinya ini kan levelnya kan pembentukan peraturan daerah. Alhamdulillah cita-cita saya salah satunya tercapai. Ada 2, 1 pembentukan perda
perlindungan dan pemberdayaan petani, itu di periode pertama amanat Undang-Undang Nomor 19 tentang perlindungan pemberdayaan petani. Yang kedua ada di periode ini adalah amanat Undang-Undang 16 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Nah, ini udah seneng saya karena apa? Konstituen saya secara kebijakan pemerintah daerah sudah ada peraturan daerahnya yang kemudian ini menjadi sangat penting untuk panduan bagi teman-teman aktivis petani dan nelayan, termasuk untuk melindungi teman-teman nelayan. Nah, ini bagi saya sesuatu yang menggembirakan. Nah, dan sekarang teman-teman Komisi B melanjutkan lagi dengan adanya tata kelola untuk pertanian di Jawa Tengah, kemudian ada lagi UMKM, perda UMKM. Nah, ini menjadi bagian yang kita kontribusikan. Oh, DPR siapa kerjaannya, usulnya apa sih yang diterima? Kan begitu, usul diterima dan menjadi sebuah peraturan daerah itu kan nggak gampang, melibatkan seluruh anggota komisi kan. Itu dari sisi legislasi pembentukan peraturan daerah. Yang kedua dari sisi pengawasan. Saya masih ingat banget di periode kedua saya pengawasan terhadap kinerja-kinerja BUMD kita. Ya, ini kita dorong salah satunya membenahi yang namanya BUMD yang belum berkontribusi positif. Ya, sekarang kita dorong untuk mereka punya tata kelola perusahaan yang baik. Sekarang kita lagi susun perdanya. Kemudian juga dari sisi pengawasan kita dorong untuk bagaimana agar salah satu contohnya misalnya ketersediaan pupuk selalu siap. Makanya kan begitu ada pupuk langka pasti mereka teman-teman ya kontaknya ke saya. Sudah kalau sedekat ada, itu ya. Kalau Pak misalkan kayak kemarin di Temanggung, kayak kemudian ada yang di yang sering itu di wilayah gunungan ya, teman-teman di daerah Dapil sana Wonosobo, Purworejo, Temanggung, yang termasuk teman-teman di wilayah timur, Grobogan, kemudian Pati, itu komunikasi karena satu sisi saya punya organisasi yang menghimpun teman-teman ya di sektor petani, kemudian di nelayan apalagi itu lebih tajam lagi ya, walaupun akhirnya untuk nelayan saya memang banyak mainnya ke nasional kan, ya ketemu apa istilahnya mengadvokasi kawan-kawan nelayan, bisa mempertemukan dengan Pak Jokowi sampai 5 kali. Walaupun saya ini ketahuan ini kamu ini kan politisi ini. Akhirnya kita nggak ngibarin bendera, nggak harus Riono gitu. Tapi teman-teman yang ada di depan silahkan maju. Yang penting tujuannya tercapai. Sampai saya perjuangan saya ini dibukukan, diteliti sama doktor dari UI tentang persaingan bisnis perikanan. Itu yang menjadi objek penelitian adalah perjuangan Aliansi Nelayan Indonesia. Kemudian yang jadi objek penelitiannya adalah tentang perjuangan kawan-kawan saya mulai dari Lamongan, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah. Yang walaupun yang diambil hanya 2. Jawa Timur sama Jawa Tengah, padahal masih ada di Kalimantan, ada di Lampung yang banyak, ada di Sulawesi juga ada, ya kemudian di Banten, Jawa Barat banyak. Tapi yang diambil dia baru ngambil untuk disertasinya itu penelitian saya, perjuangan saya di wilayah Jawa Timur aja, dan saya diminta untuk ngasih kata pengantar bukunya itu bareng dengan tokoh-tokoh nasional, ada Prof. Rohmin Dahuri, walaupun beda partai tapi dekat saya nganggap beliau guru, karena dia memang ahli kan di perikanan kelautan. Kemudian ada tokoh-tokoh nasional yang memberikan, ada Bu Susi ya, yang paling ingat dengan perjuangan teman-teman ya dengan Bu Susi. Bu Susi ini dulu saya 5 tahun ini dengan beliau kan terus dengan cantrang itu kan ya, itu sangat
apa ya, bagi saya itu adalah pelajaran penting untuk kalau kita bersama dengan masyarakat, kita membela kepentingan masyarakat kecil, insya Allah kita akan berhasil. Kuncinya di situ. Ya, tetapi sekarang Bu Susi jadi sahabat saya. Iya. Sudah. Saya ke rumahnya ke rumahnya beliau itu di Pangandaran. Diterima dengan baik, alhamdulillah dia. Sekarang komunikasinya lancar sama Bu Susi salah satunya. Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban saya, peran advokasi, peran pelayanan, peran pemberdayaan itu ada dalam bentuk buku. Saya menerbitkan satu buku tentang mengawal kebijakan kesejahteraan nelayan, terus kemudian advokasi perjuangan nelayan Riono. Yang ketiga, impor adalah politik pangan Indonesia. Kemudian ini insya Allah yang mau terbit Cantrang Menembus Dinding Istana. Nah, itu orang akan ngerti track record dalam hal ini, apa sih yang sudah dilakukan oleh Riono itu apa, sebagai dewan apa. Nah, itulah yang mungkin apa ya apapun kan masyarakat kalau nggak dikasih tahu kan kadang nggak ngerti. Nah, ini bagian penting yang legasinya ya, peninggalannya orang bisa dikenang terus ya, bisa sosok. Dilihat gitu apa. Kalau mau wawancara misalkan rilis kemudian radio, sudah banyak sekali seperti itu. Oke, jadi sudah banyak hal yang Bapak lakukan untuk nelayan, untuk petani. Dan ya satu lagi mungkin untuk teman-teman masyarakat di Pekalongan, Batang, Pemalang, kan tiap tahun kan kita punya pokok-pokok pikiran masyarakat. Mulai dari infrastruktur, jalan, kemudian juga bantuan langsung ke masyarakat. Kemudian apalagi pada waktu pandemi kemarin itu ya mau tidak mau kita harus bersama dengan mereka. Dan alhamdulillah saya rasa selama ini saya menjalankan tugas amanat dari teman-teman di Batang, Pekalongan, Pemalang, itu buktinya kalau politik kira-kira setelah ditinggal ada yang gantiin enggak kan begitu. Alhamdulillah ada kan begitu, berarti masih berkelanjutan. Di kawasan pedesaan Indonesia, petani dan nelayan memainkan peran penting sebagai tulang punggung ekonomi dan ketahanan pangan. Namun mereka seringkali menghadapi tantangan yang menghambat kesejahteraan mereka, seperti akses terbatas ke sumber daya, pupuk, teknologi, hingga pasar. Untuk mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, dibutuhkan komitmen seluruh elemen dan juga stakeholder, serta komitmen pemerintah sendiri. Jangan sampai subsidi hingga stimulus yang diberikan kepada petani dan nelayan tidak memberikan andil positif karena pelaksanaannya tidak tepat sasaran. Teman-teman pembudidaya tambak, saya masih ingat 2017 itu mengadvokasi teman-teman petambak di Pantura itu. Akhirnya saya punya sama kawan-kawan itu saya minta untuk mendirikan namanya Serikat Petambak Pantura Indonesia. Itu sampai sekarang eksis ya, dan menjadi pensuplai komoditas udang faname terbesar di Jawa Tengah. Ya, dan waktu itu kawan-kawan ini kan listriknya ya pada waktu itu saya masih ingat perjuangan untuk bayar listrik itu kan ya pengusaha-pengusaha ya mereka itu juga sangat besar, tapi ada juga kawan-kawan yang masih kecil-kecil. Yang kecil-kecil ini kita perjuangkan untuk kemudian status listriknya ini bisa diakomodir oleh PLN yang sebelumnya dari kelasnya misalkan kelas 1 bisa diturunkan menjadi kelas 2 sehingga bayarnya bisa lebih murah lah seperti itu. Dan itu sampai sekarang mereka menikmati perjuangan itu, dan ya sampai sekarang akhirnya saya terlibat di situ. Saya juga ikut membantu teman-teman mengadvokasi. Saya sendiri praktek, punya tambak di situ. Kemudian ikut belajar di situ, ikut ya udah jalan 6 tahun. Ya,
yang belum itu yang kapal itu. Orang kan ngira saya kalau ketemu elit-elit itu, kamu bantu nelayan tuh pasti kamu dikasih kapal. Nggak ada satu pun. Iya kan begitu. Iya. Saya nggak ada. Saya dulu ketemu sama teman-teman dewan tuh, kamu dikasih kapal ya. Enggak, saya murni itu memang. Bahkan saya bilang sama teman-teman nelayan, walaupun Anda nggak, ya istilahnya nggak dukung saya sebagai orang PKS gitu, nggak apa-apa, tak bantu saya. Saya nggak nanya kok, kamu benderanya apa gitu. Tapi masyarakat nelayan saya bantu. Oke. Setulus itu ya. Iya, saya sampaikan. Ada bahkan sekretaris saya itu sekarang jadi DPR Gerindra. Oh. Itu saya bantu habis-habisan juga Iya, gitu kan. Ada yang jadi anggota dewan sekarang PKB. Jadi kalau saya udah kibarkan bendera bela nelayan, saya nggak ngelihat bendera. Pokoknya Anda berjuang dengan saya di sektor kelautan perikanan, ayo sekarang maju seperti itu. Ya, sesuai dengan bidangnya Pak Riono, kayaknya sudah hafal sekali, dah hatam ya Bapak ya terkait dengan perikanan, apa saja yang dibutuhkan nelayan. Masih harus belajar, makanya saya kan belajar sekarang. Oh iya, lanjut S3 lagi ya. Oke, berarti 5 tahun ke depan mengemban tugas yang baru dengan berarti lebih berat ya Pak ya, karena 5 kabupaten dengan tanggung jawab yang berbeda. Ke depan mungkin program-program selain tadi ada mengajak ekonomi baru dengan ekonomi biru tadi, apalagi Pak yang pengen Bapak berikan untuk masyarakat Indonesia? Jadi saya punya cita-cita dulu di lembaga yang saya buat dengan teman-teman itu, petani dan nelayan sebagai aktor utama pembangunan Indonesia. Jadi petani, nelayan sebagai aktor pembangunan di Indonesia. Saat ini kan orang kalau mengatakan petani, di benaknya masyarakat apa? Miskin kan biasanya. Kalau kemudian orang bicara nelayan, pasti berpikirnya nelayan kecil, kan begitu. Nah, saya pengen dengan ke depan ini ya, siapapun ya sekarang misalkan presiden terpilihnya Pak Prabowo, jika pengen maju maka ya selesaikan dulu nih, fokus nih ke pertanian, ke perikanan. Karena ini 5 bisnis masa depan yang nggak akan pernah mati, ya kan? Ya. Tetapi fokusnya kemana? Ke SDM-nya. Ciptakan nelayan-nelayan muda, petani-petani muda. Ya, Pak, ya? Iya. Penelitiannya LIPI ya itu 2060 Indonesia sudah nggak ada petani. Kan coba bayangin kalau kita nggak ada petani yang mau nanam di sawah, kita akan jadi raja impor. Coba bayangin, kan ironis kan, padahal kita negeri agraris. Ya, kalau kemudian petani kita seperti petani-petani di luar ya, kayak misalkan ya termasuk di dalamnya peternak, satu orang bisa ngerjain lahan ya 5 hektar atau mungkin sampai 10 hektar, itu insya Allah anak-anaknya mereka pasti bisa mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Bagi saya sederhana, petani-petani sejahtera, nelayan-nelayan sejahtera, ukurannya satu, nggak rumit-rumit bagi saya. Anak-anaknya bisa mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Ini ukuran yang menurut saya sederhana ya Pak ya? Sederhana, rasional, bisa dicapai seperti itu. Baik, yang terakhir apa Pak yang ingin disampaikan kepada masyarakat Jawa Tengah, di mana Bapak sudah 10 tahun mengabdi untuk masyarakat dan sebelum melenggang ke Jakarta, apa yang ingin Bapak sampaikan? Saya terima kasih yang luar biasa, belajar banyak di Jawa Tengah tentu, ya pengabdian saya juga cukup lama di Jawa Tengah, di dunia politik, di dunia organisasi sosial masyarakat. Seneng masyarakatnya guyub rukun, ya tenang, adem. Dan ini perlu kita jaga, rasa persatuan, rasa gotong royong, rasa kebersamaan. Dan tentu kalau kita melihat Jawa Tengah, maka sebenarnya kita melihatnya adalah sawah dan laut. Kalau mau lihat Jawa Tengah maju, masyarakatnya sejahtera, laut harus kita rawat dengan sebaik-baiknya, nelayan harus kita berdayakan dengan sekuat-kuatnya, petani harus kita sejahterakan, maka poros ekonomi yang kuat
ya berikan perhatian yang lebih untuk petani dan nelayan. Berikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk APBD di sektor perikanan dan kelautan. Karena ini nggak bisa dipungkiri, memang ya ekonomi kita tumbuh dari situ. Saat yang lain misalkan kemarin COVID yang punya kontribusi positif itu hanya sektor pertanian dan kelautan. Di saat infrastruktur jatuh, kemudian kesehatan, investasi malah kita keluar uang yang luar biasa, kemudian di mineral dan energi juga turun, ya, yang bertahan di sektor perikanan dan kelautan dan pertanian. Seperti itu. Oke, teruslah memberikan kontribusi yang terbaik. Sekali lagi terima kasih Pak Riono. Terima kasih Mbak. Sudah berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol bersama Pak Riono, walaupun singkat sepertinya waktunya ya Pak ya. Tapi mungkin next ke depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, dan sama-sama. Juga ini jadi perhatian juga untuk anak-anak muda ya, agar tidak malu untuk menjadi petani, tidak malu juga untuk jadi nelayan ya, melaut, karena hasilnya contohnya nyata ya. Tambaknya Bapak sudah luas ya pemirsa yang ada di Pemalang ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Riono, dan sekian bincang-bincang kita pemirsa bersama dengan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Riono Eskel MSI. Saya Septiana Devi undur diri, sampai jumpa di program Proaktif selanjutnya.